Bawang merah merupakan salah satu tanaman yang memerlukan unsur-unsur hara seperti unsur makro, mikro, serta vitamin. Bawang merah yang bagus memiliki bobot yang unggul, memerlukan keteraturan dalam pemberian pupuk. Apa pupuk itu? Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan oleh tanaman, sehingga tanaman mampu tumbuh dengan baik secara maksimal. Jenis pupuk itu ada organik ataupun non-organik. Metode pemupukan ada dua. Yang pertama, ada yang diberikan lewat akar, biasanya ini ditabur, dikocor, dibariskan. Dan yang kedua, ada yang diberikan lewat daun. Biasanya pupuk ini disemprot langsung ke daun tanaman. Oke, kali ini kami petani milenial akan mereview salah satu pupuk yang kami gunakan setiap melakukan penanaman bawang merah, yaitu pupuk Gandasil D. Di dalam pupuk Gandasil D itu ada unsur-unsur makro maupun mikro serta vitamin. D itu artinya daun, yang cara pengaplikasiannya disemprot. Pupuk Gandasil D adalah jenis pupuk daun yang memiliki kandungan unsur makro, mikro, serta mengandung vitamin yang digunakan pada masa vegetatif tanaman. Kandungan pupuk ini ada unsur makro yaitu N atau nitrogen sebanyak 20% yang berfungsi untuk membentuk zat hijau daun dalam proses fotosintesis, dan yang kedua ada unsur V atau fosfat atau fosfor 15% untuk merangsang pertumbuhan akar, dan yang ketiga ada kalium sebanyak 15% yang berfungsi sebagai penyebar hasil fotosintesis ke seluruh daun dan akar. Pupuk Gandasil D memiliki unsur nitrogen lebih tinggi dari unsur fosfat dan kalium dengan alasan kenapa? Sebab pupuk ini digunakan pada fase vegetatif. Fase vegetatif merupakan fase di mana tanaman membutuhkan nitrogen yang lebih, apalagi pada saat ini adalah musim kemarau. Dan yang kedua, pada pupuk Gandasil D ada unsur mikro seperti mangan, magnesium, boron, tembaga, dan zinc. Unsur ini ialah unsur pelengkap yang diperlukan oleh tanaman. Dan yang terakhir ada kandungan vitaminnya, yaitu vitamin B1 untuk proses merubah karbohidrat menjadi energi. Yang kedua, vitamin 2 untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa, dan yang ketiga vitamin B3 itu sebagai penghasil enzim untuk melindungi daun dari perubahan cuaca, di mana pada saat ini daun tidak mampu atau tidak bisa menahan perubahan cuaca yang ekstrim dari panas ke mendung. Inilah perannya vitamin yang ada pada Gandasil D. Kalau ibaratnya seperti manusia, unsur mikro itu nasinya, unsur hara lauknya, dan vitamin itu sayurannya. Ada nasi, lauk, pauk, dan sayuran. Pupuk ini benar-benar sangat bagus untuk tanaman pada fase vegetatif dan disemprotkan melalui stomata daun. Oke, untuk bawang merah, kami petani milenial menggunakan sejak umur 10 sampai 30 hari setiap 5 atau 7 hari sekali. Untuk dosis dan takarannya, kami menggunakan 30 gram per 10 liter. Bisa dilihat di kemasannya biar lebih jelas. Pupuk ini bisa dicampur dengan pestisida asalkan tidak mengandung unsur alkalis. Contoh, tidak bisa dicampur dengan kalsium dan kosaid 77. Cara menggunakannya, pupuk ini yang pertama dituangkan dulu ke ember yang berisi air sesuai takaran yang sudah ditentukan. Kami menggunakannya 300 gram ke 100 liter air atau setara dengan setengah drum plastik. Kemudian pupuk ini diaduk-aduk biar tercampur rata
atau larut dengan air secara maksimal. Oke, mari dukung channel kami, like dan subscribe di bawah agar sahabat tani bisa komen. Setelah diaduk, baru dituangkan ke drum secara perlahan. Dan jangan lupa sahabat tani, apapun jenisnya maupun pestisida, insektisida dan pupuk, jangan lupa pakai perekat untuk mempermudah stomata daun dalam proses penyerapan pupuk. Takaran perekat kami menggunakan takaran 50 ml per 100 liter. Lalu pupuk siap disemprotkan ke tanaman Anda. Tapi sebelum itu jangan lupa diaduk-aduk terlebih dahulu biar pupuk dan perekatnya tercampur dengan merata. Oke, kali ini juga akan mereview apa sih manfaat pupuk ganda sildai ini. Oke, manfaat pupuk ini ya jelas. 1. Untuk merangsang pertumbuhan pada tanaman. Yang kedua, untuk mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru, khususnya untuk bawang merah. Yang ketiga, agar tanaman lebih hijau dan tahan terhadap serangan OPT. OPT adalah organisme pengganggu tanaman yang mengakibatkan gagal panen. 4. Sebagai imunisasi pada tanaman dikarenakan pupuk ini mengandung vitamin B1, B2, dan B3. Catatan buat sahabat petani milenial, semakin banyak unsur hara yang terkandung di dalam pupuk, maka manfaatnya itu semakin baik dan efektif pada fase pertumbuhan tanaman dan menghasilkan bobot panen yang berlimpah sesuai harapan para petani sekalian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat penyemprotan pupuk ganda sildai ini. Yang pertama, diusahakan semprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah, karena mulut daun atau stomata umumnya menghadap ke bawah atau bagian punggung daun. Tetapi untuk tanaman yang memiliki lilin daun seperti bawang merah, diusahakan disemprot secara rata dari satu sisi ke sisi yang lain. Yang kedua, pupuk ini disemprotkan ketika matahari tidak sedang terik-teriknya. Apa sebab? Dikarenakan pada siang hari stomata daun akan tertutup. Paling idealnya dilakukan sore atau pagi hari. Pada sore hari, stomata daun terbuka, tetapi tidak selebar pada saat pagi hari. Untuk itulah kami, para petani milenial, melakukan penyemprotan pada saat pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 9. Dikarenakan pada pagi hari stomata daun terbuka lebar-lebarnya, sehingga pupuk yang kita semprotkan lebih mudah terserap dan efektif. Dikarenakan pada musim panas atau musim kemarau, tumbuhan membutuhkan lebih banyak unsur nitrogen, dan kami melakukan penyiraman 2 kali sehari yang menyebabkan sisa-sisa pupuk yang tidak dapat diserap oleh daun akan terbilas oleh air. Itulah sebabnya kami petani milenial melakukan penyemprotan dengan interval 5 sampai 7 hari sekali. Penyemprotan pupuk daun tidak dilakukan pada saat ada tanda-tanda air hujan mau turun atau saat hujan, dikarenakan berisiko pupuk daun akan habis tersuci oleh air hujan. Rugilah kalian ketika kalian menyemprotkannya pada saat cuaca mendung maupun pada saat mau hujan. Jangan lupa like dan subscribe di bawah agar sahabat bisa komen. Sahabat tani, tontonlah video ini berulang-ulang sampai sahabat paham betul
apa yang kami sharingkan. Dan mari kita menjadi petani yang mampu menghasilkan panen secara maksimal. Untuk itu, sahabat tani semuanya, dimanapun dan apapun yang sahabat lakukan, atas nama Tuhan, semoga Tuhan memberkati dan sampai jumpa di video berikutnya.